siang menjelang malam. Bertemu lagi dengan saya Anis Kusuma Ramadhani dengan NIM 2023 1260684. Di sini saya akan sharing mengenai manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam, yang mana dosennya yaitu Dr. Ihwanul Muttaqi MPDI. Topik yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Di sini merupakan hasil gabungan antara konsep manajemen dan sumber daya manusia. Istilah manajemen di sini yaitu mengacu pada peraturan atau prosedur dengan mengelola suatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan sumber daya manusia mencangkup individu yang bekerja dan memberikan kontribusi dalam sebuah organisasi dan lembaga. Proses pengembangan manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Nah, proses pengembangannya ini sumber daya manusia di lembaga pendidikan harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan juga perencanaan yang diteliti guna mendukung pencapaian tujuannya pada lembaga. Nah, pendekatan yang baik itu dan terperinci akan menghasilkan tenaga pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, seseorang dapat dianggap sebagai tenaga pendidikan dan pendidikan yang berkualitas di lembaga pendidikan jika mereka menunjukkan pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam tindakan mereka, tidak terburu-buru juga dalam pengambilan keputusan, serta memperhatikan dan menetapkan nilai-nilai dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja mereka. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menekankan kualitas dan juga mutu pekerjaan mereka, serta menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Berikutnya yaitu strategi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Nah, strategi dalam mengelola sumber daya alam di bidang pendidikan yaitu dengan dilakukan melalui pendekatan holistik yang berarti menimbangkan secara menyeluruh berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pendidikan seperti rekrutmen, pengembangan karyawan, kepemimpinan, manajemen kinerja, dan juga teknologi, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan ini memberikan dasar yang kokoh untuk meningkatkan kinerja pendidikan secara menyeluruh. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pendidikan tersebut, maka strategi manajemen SDM harus tetap dan juga efektif. Nah, mulai dari perekrutan yang dilaksanakan serta secara profesional. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang tepat pada sasaran, nah kepemimpinan yang visioner dan juga manajemen kinerja yang baik serta tak lepas juga dari pemanfaatan teknologi serta mendepankan budaya organisasi yang baik sesuai dengan norma dan ajaran Islam secara menyeluruh. Yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Nah, tantangannya dalam manajemen ini adalah hal-hal atau situasi yang menghambat atau mempersulit proses pengolahan tenaga kerja dan suatu organisasi. Nah, tantangan tersebut sangat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi. Nah, organisasi tertentu. Nah, tantangan dalam manajemen sumber daya alam di sini ada tantangan eksternal dan juga tantangan internal. Itu tantangan eksternal. Nah, tantangan ini adalah dari luar atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan pemimpinan perlu aktif memantau perubahan dan dinamika lingkungan dan juga dilakukan dengan mengakses informasi terkini dari berbagai sumber. Itu tantangan internal. Nah, tantangan ini dalam manajemen sumber daya manusia adalah masalah
atau hambatan yang muncul dari dalam organisasi dan juga mempengaruhi cara sumber daya manusia dikelola. Nah, ini termasuk masalah seperti kurangnya komunikasi atau departemen dan juga masalahnya dari konflik antar karyawan dan juga kurangnya pengembangan keterampilan atau kebijakan yang tidak efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Pembahasan tersebut kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan gabungan antara konsep manajemen dan sumber daya manusia, yaitu mencakup seperti aktivitas seperti perekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan juga penggunaan daya manusia untuk mencapai tujuan. Nah, individu dan juga organisasinya, pendedakan ini melibatkan penyusunan kebijakan untuk memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, seperti pengadaan, konversasi, dan evaluasi kinerja. Nah, proses dari pengembangan sumber daya manusia tersebut melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta dengan fokus pada pengadaan. Personalnya memberikan kompensasi, integrasi unsur-unsur, dan pemeliharaan untuk mencapai tujuan lembaga. Pengelolaan sumber daya manusia harus mencerminkan prinsip-prinsip tentang tujuan hidup manusia sebagai khalifah di bumi. Dan strategi dari sumber daya manusia ini melibatkan pendidikan holistik yang mempertimbangkan rekrutmen dan juga pengembangan karyawan, kepemimpinan, manajemen, kinerja, teknologi, dan juga kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya langkah-langkah ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan, melibatkan partisipasi orang tua bagi siswa, dan menerapkan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai Islam. Saya mengambil dari referensi Husairi R.R. Sutama 2021 Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pendidikan 21 halaman 26 sampai 75 dan Mahfud Manajemen Lembaga Pendidikan Islam in A Wahid Pustaka Ilmu dan juga Soleha 2022 Implementasi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian dari sharing-sharing dan juga penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.